Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ambil yaitu serba-serbi bulan Muharram. Kita sudah masuk bulan Muharram sekarang. Malam ini ya sudah masuk apa bulan? Bulan Muharram. Baik. Bulan Muharram adalah hitungannya dalam bulan Qamariyah, bulan pertama. Ya, bulan pertama dalam bulan Qamariyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ahsanta. Baik, pertanyaan sekarang. Zuhri. Dari 12 bulan itu berapa yang haram? Robbani berapa? 4. Sudah lengkap sudah ya? Jangan nambah 5 lagi. Baik, sebutkan mana bulan haram, Papat. 1 Muharram sudah. Baik, kayak Abu Kaila. Rajab 2. Yazid Dzulqa'dah. Ahsanta. Tinggal 1, Akli. Dzulhijjah. Apa kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari? Thalathun mutawaliyat wa Rajabun mudhar. Ada 3 bulan itu berturut-turut yang haram dan Rajab itu menyendiri. Mana dia? Dzulqa'dah. Yang kedua Dzulhijjah. Yang ketiga Al-Muharram. Yang keempat bulan apa? Rajab. Ingat ini. Rajab, mantap. Ya. Maka itu namanya Rajab Tayyip Erdogan. Rajab. Ya, Rajab. Baik, jadi yang 3 berturut-turut, mana dia? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Baru Rajab. Baik, apa yang ingin kita sampaikan di sini? Yang ingin kita sampaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, poin pertama, ma afdalus siyam ba'da Ramadan. Puasa apa yang paling afdal setelah puasa Ramadan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhah, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan. Seutama-utama puasa selepas Ramadan, Syahrullah Al-Muharram, yaitu bulan Allah Al-Muharram. Puasa pada bulan Al-Muharram. Ingat, bulan Al-Muharram bulan pertama dalam bulan Qamariyah, dan kita katakan bahwasanya ya, begitu masuk malam ini tanggal 1, maka kita katakan bahwasanya malam ini sudah masuk tahun 1440 berapa? 43 Hijriah. Ya. 1443 Hijriah. Subhanallah. Baik. Jadi satu pertanyaan tadi apa? Apa puasa yang paling afdal setelah apa? Setelah Ramadan. Apa jawabannya, Akli? Abu Muawiyah, apa jawabannya? Puasa pada bulan Al-Muharram. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan nomor 1163. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan afdhalus siyam, puasa yang paling afdal setelah Ramadan, selepas Ramadan, puasa pada bulan Al-Muharram. Subhanallah. Jadi derajatnya setelah wajib ini dia. Setelah puasa wajib, inilah dia derajat yang paling afdal. Taib.
Poin yang kedua, dalil istihbab saum Asyura. Kalau tadi umum, pokoknya bulan Al-Muharram. Sekarang secara khusus dalil dianjurkan puasa Asyura. Puasa apa namanya? Asyura. Asyura dari kata asyarah, 10. Berarti puasa tanggal 10 bulan Al-Muharram. Ana Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha wardaha. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Wali, apa keutamaannya Ibunda Aisyah? Di antara para wanita. Satu. Apa lagi yang lain? Selalu disering oleh. Lalu disebut-sebut Rasulullah. Papat. Abu Kailah. Paling. Ya, paling dicintai. Ya, paling dicintai. Maka Nabi SAW ketika ditanya, man ahabbun nas ilaika Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Qala Aisyah. Qala wa minar rijal, dari laki-laki. Siapa laki-laki yang paling dicintai? Guru? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anil jami'. Ya. Apa dalil disunahkan tanggal 10 tersebut? Hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kanu yasumuna Asyura qabla an yufrad Ramadan. Dahulu, ya, sebelum diwajibkannya Ramadan itu, para sahabat puasa Asyura. Ya, sebelum diwajibkan Ramadan puasa Asyura. Maka pada tahun pertama Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, yang pertama kali diwajibkan Asyura sebelum Ramadan. Nah, Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua. Ya, pada tahun kedua. Tepatnya pada bulan Sya'ban. Sya'ban tahun kedua, di sana baru wajib. Adapun tahun pertama, yang wajib pertama itu apa? Puasa Asyura. Maka pantas Nabi SAW mengatakan, puasa yang paling afdal selepas Ramadan itu Asyura. Subhanallah. Wa kana yawman tustaru fihil Ka'bah. Masya Allah. Ya, dahulu Asyura itu waktu orang menutup Ka'bah. Menggunakan apa? Kiswah. Nah, tapi kalau sekarang di Mekah, ada yang tahu nggak kira-kira kapan orang nutup Ka'bah, ganti kelambu Ka'bah? Tahu Boris kira-kira kapan? Nah, Guru Wali tahu? Abu Abdul Hafiz tahu kira-kira? M. Safrudin tahu? M. Safrudin? Hari apa orang nutup ganti kelambu Ka'bah sekarang ini? Hari Jumat. Bapak tahu? Nah, Abu Jidang tahu? Hari Arafah dia. Ini pas orang lagi nggak ada di sana dia acaranya. Ya. Iya. Nah, dulu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aisyah mengatakan, wa kana yauman tustaru fil Ka'bah. Itu hari diapakan? Ditutupnya Ka'bah, dikasih sitar, dikasih kelambu. Baik. Falamma faradallahu Ramadan, ketika Allah Azza wa Jalla sudah wajibkan Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaa an yasumahu falyasumhu. Siapa mau puasa Asyura, silakan puasa Asyura. Wa man syaa an yatrukahu falyatrukhu. Siapa mau tidak puasa, tidak usah puasa. Berarti setelah tiba kewajiban Ramadan tahun keberapa tadi? Tahun kedua, berubah status hukum Asyura dari wajib kepada
kepada sunnah. Baik. Hadis yang kedua ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Poin berikutnya, fadlu siyam Asyura. Apa keutamaan puasa Asyura? Akli, apa keutamaan puasa Arafah? Ubah. Ahmad. Uyim. Ini ada Ibnul Qayyim. Zidan. Nih, pemain bola ini. Apa? Rekeng-rekeng adu mah. Ayo. Astagfirullah. Makan daging onta. La ilaha illallah. Wir, apa Pak Wir? Arafah loh, Arafah. Bali. Tahun yang lalu. Mengampuni dosa setahun yang lalu. Terus ada lagi Arafah loh, bukan Asyura. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini keutamaan apa? Arafah. Baik, ada lagi keutamaan Arafah yang sudah saya sebutkan dari hadis Ibnu Umar. Apa guru? Hah? Mantau nah. Pak Apis? Yazid? Az-Zuhri? Abu Kaila? Belum. Bani? M. Saprudin? Apa keutamaan puasa Arafah selain dari mengampuni dosa 2 tahun itu? Sudah. Abu? Sabilillah. Kali? Ingat? Abu Haris ingat? Papat. Nah Bu? Wakil nih dari Bima nih harus nih. Sama seperti puasa 2 tahun. Tapi kan sudah berlalu ya. Nah, sekarang ini yang kita hadapi nih. Baik, kita dengar riwayatnya. Dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Ya, satu potongan hadis sebenarnya dengan Arafah itu. Wa siyamu yaum Asyura, dan puasa hari Asyura, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Aku berharap kepada Allah, Allah mengampuni dosa setahun sebelumnya. Nah, kalau kita melihat kesimpulan, Asyura, satu, dia adalah puasa yang paling dicintai atau paling afdal setelah apa? Ramadan. Satu. Yang kedua, inilah dia, mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Tentunya shaghair, dosa kecil. Kalau tidak ada dosa kecil bisa meringankan dosa besar. Kalau dosa kecil tidak ada, dosa besar tidak ada, menaikkan darajat. Ingat itu akli. Puasa Asyura mengampuni dosa setahun yang yang sudah lalu. Ya, kalau Arafah mengampuni dosa setahun yang akan datang dan dosa setahun yang lalu. Thayyib. Hadisnya tadi sahih dalam Sahih Muslim. Poin berikutnya, siyamut tasi' qabla Asyura. Sangat dianjurkan puasa tanggal 9 sebelum Asyura. Berarti nanti kita akan puasa Rabu sama Kamis. Nah, Kamis itu bisa 2 niat kita dapatkan. Bisa 2 niat. Satu Asyura, yang kedua puasa Kamis. Dan hari Kamis itu Allah Azza wa Jalla mengangkat seluruh amal ibadah setiap pekan. Ingat, setiap pekan Allah mengangkat ibadah itu 2 kali. Senin dan Kamis. Jadi bisa didobelkan niatnya. Baik. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim juga, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Andai kata aku punya umur yang panjang sampai tahun depan. Ini nampaknya Nabi bersabda ini pada tahun terakhir beliau. Pada tahun terakhir.
Karena Nabi mengatakan, andai kata aku punya umur sampai tahun depan, aku akan puasa yaumat tasi' ala asumat tasi', aku akan puasa tanggal 9. Ini Muharram terakhir sudah Nabi SAW ucapkan ini. Baik. At-tasi' min Asyura wal ibratu fi dzalik. Apa pelajaran di balik kita berpuasa pada tanggal 9? Hiya mukhalafatul yahud. Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Alladzina yasumuna al-ashir bimufradihi faqat. Yang mana orang-orang Yahudi itu hanya puasanya tanggal 10 saja. Loh, kenapa kok disebutkan Yahudi juga puasa tanggal 10? Ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, ditemui orang-orang Yahudi sedang puasa Asyura. Ditanya, kenapa mereka puasa? Dzaka yaum najjallahu fihi Musa min Fir'aun. Hari itu, Asyura itu, Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa itu berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, berarti apa? Asyura itu diagungkan oleh siapa? Yahudi. Nah, tamamul mukhalafah. Kesempurnaan menyelisihi ini puasa tanggal 9. Tapi tepat enggak hitungannya hari ini, Abu Res, tanggal 1? Hah? Di kalender. Nah, atasnya kita lihat ini. Nah, besok malam kita lihat. Kalau dia muncul besok malam, iya. Kalau enggak muncul juga, ya kemungkinan. Ala kulli hal kita katakan harus pastikan, ya, supaya tepat. Maka ini alasan para ulama kita kenapa lebih afdal 3 hari katanya. Menjaga kemungkinan terjadi salah lihat tanggal. Itu sebabnya afdalnya disebut 3 hari. Karena kalau sudah 3 hari nggak bakalan lolos sudah. Ya, tidak bakalan lolos. Baik. Jadi Nabi SAW mengatakan, la asumanna tasi', kalau aku punya umur yang panjang aku puasa tanggal 9. Tanggal 9 Asyura, kenapa dilakukan tanggal 9 itu? Hiya mukhalafatul yahud. Bagaimana benar-benar kita menyelisihi siapa? Orang-orang Yahudi. Yang mana mereka puasa hanya tanggal 10. Hanya tanggal 10. Lalu dikatakan wa yasihhu sah siyam al-hadi asyar, tanggal 11 ma'al asyir. 10 11. Ya, lakinnahu khilaful aula. Tetapi menyelisih yang lebih utama. Lebih utama apa? 9 10. Karena 9 nas, 10 juga nas. Baik. Wa shaumut tasi afdal minhu. Puasa tanggal 9 itu lebih afdal daripada tanggal 11. Li'umumid dalil, karena keumuman dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sampai kita kepada kesimpulan para ulama kita. Siyam Asyura fadailuhu ahkamu. Puasa Asyura, apa keutamaannya, apa hukum-hukumnya? Minha, diantaranya wuku' Asyura fi syahrillahil muharram. Terjadinya Asyura itu pada bulan haram. Wa huwa khairus syuhur siyaman ba'da Ramadan. Itulah bulan terbaik puasa setelah Ramadan. 1. Yang kedua, annahu yaumun salihun azimun min ayyamillah. Itu hari yang baik, hari yang sangat agung dari hari-hari Allah Azza wa Jalla yang ditetapkan di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, annahu yukaffirus sanatal madiyah. Dia mengampuni dosa setahun yang lalu. Ai dzunubaha wa athamaha wa ma'asiha. Dosanya, kesalahan-kesalahannya, maksiat-maksiatnya dimaafkan.
Yang keempat, taharrin Nabi sallallahu alaihi wasallam shaumahu ala sairil ayyam ba'da Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan puasa Muharram ini. Puasa Asyura ini di atas puasa-puasa yang lain. Sangat diperhatikan. Sampai Nabi mengatakan apa? La in baqitu ila qabilin la asuman tasi. Kalau sekiranya Allah berikan aku umur yang panjang tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Kemudian juga annahu yaumun najjallah fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'aun wa qaumah. Hari itu Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Musa beserta kaumnya Bani Israel yang beriman. Demikian juga pada hari itu Allah menenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya yang kafir. Kemudian juga anna sauma Asyura kana wajiban. Hukum asal puasa Asyura dahulu apa? Wajib. Falamma furidha Ramadan sara mustahabba. Ketika Ramadan diwajibkan berubah menjadi apa? Sunnah. Wa minha di antaranya man aftara ghaira arifin al-hukum. Nah, siapa berbuka hari 10 itu? Dia tidak tahu hukum. Lalu dia tahu hukumnya, ya, atau dia tahu hari itu hari apa? Asyura, yutim saumahu wala syai'a alaih. Dia bisa lanjut puasa. Ini hebatnya nih para jemaah. Jadi misalkan ya, ketemu nih Pak Rusli nih, lagi asik dia ngopi, loh Pali, lagi apa ngopi? Loh, nggak tahu apa hari ini Asyura? Wah, nggak tahu saya. Stop kopinya, lanjut puasa, ikut puasa. Kenapa? Berdasarkan hadits Nabi SAW, dikasih tahu hari ini Asyura. Apa kata Nabi? Oh kalau gitu keliling kampung kasih tahu. Yang belum berbuka puasa, yang sudah berbuka stop berbukanya ikut puasa. Berarti mana tengah hari? Meskipun dia siang. No. Meskipun dia apa? Siang hari. Wala syai'a alaih. Enggak ada salah dia. Ya. Entah itu Asyura ataupun puasa yang lainnya, asalnya Asyura dulu. Asalnya Asyura. Kemudian annahu laisa 'idan. Kehebatannya istimewaannya Asyura itu ya, dia bukan hari raya. Walau kana 'idan, bedakan puasa-puasa yang lain. Setelah Ramadan iringi dengan apa? Hari raya apa? Idul Fitri. Setelah 9 Dzulhijjah diiringi dengan apa? Idul Adha. Nah, tapi setelah Asyura enggak ada. Ya, setelah Asyura tidak ada. Ngeluang apa? Sini Mais. Sini, jagoan. Baik. Walau kana 'idan la'tabarhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Andai kata hari raya, Nabi akan jadikan di hari raya, tapi tidak ada hari raya. Maka ini puasa yang berbeda ini. Padahal asalnya apa? Wajib. Baik. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah berkata dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ketika membawakan hadis Abu Musa al-Asy'ari, annal yahuda kanu yattakhidun yauma Asyura 'idan. Orang Yahudi dahulu menjadikan Asyura itu hari raya. Ya. Qala dikatakan wa hadza yadullu ala an-nahyi an ittikhadhi 'ida. Maka ini menunjukkan jangan jadikan dia hari raya. Jangan jadikan dia hari raya. Wa ala istihbam siyam a'yadil musyrikin. Dan dianjurkan kita berpuasa di hari rayanya orang musyrikin supaya jangan kita ikut hari raya bersama mereka. Ya, fa inna as-shaum yunafi ittikhadahu 'ida. Ketika kita berpuasa merubah statusnya jadi hari raya. Ya, merubah statusnya supaya jangan menjadi hari raya. Fayuwafaquna fi siyamihi ma'a siyam yaumin akhar ma'ahu fa inna dzalika mukhalafatan lahum fi kaifiyati siyamihi aidan. Maka
Ya, andai kata mereka berpuasa hari itu, kita puasa di hari yang lain juga, supaya kita menyelisihi mereka. Nah, jadi kalau dijadikan di hari raya, kita jangan hari raya puasa caranya. Andai kata mereka berpuasa, kita enggak, kita puasa tambahan. Nah, kita puasa tambahan. Fala yabqa fihi muwafaqatan lahum fi syai'in fil kulliyah. Dengan demikian tidak ada sama sekali kita menyamai mereka. Tidak ada sama sekali menyamai mereka. Musyrikin menjadikannya hari raya. Berarti kan makan. Kita apa? Puasa. Yahudi menjadikannya hari raya, makan. Berarti kita juga puasa. Oh, ada Yahudi yang puasa. Bagaimana? Tambah puasa. Maka itu sebabnya Nabi, oh itu hari diagungkan oleh Yahudi. Apa jawaban Nabi? Kalau begitu, kalau aku punya umur yang panjang tahun yang akan datang, aku apa? Puasa tanggal 9. Ya. Dengan demikian, kita menyelisihi mereka Yahudi itu pada dengan puasa di hari lebaran mereka, ya, dan kita menyelisih mereka kalau mereka berpuasa dengan tidak hanya satu hari. Dengan demikian, tidak ada satupun yang khusus bagi kaum muslimin, ya, melainkan sudah kita menyelisihi langkah-langkahnya siapa? Orang-orang Yahudi. Falam yabqa lahum syai' ikhtassuna bihi dunal muslimin la fi qalilin wala fi katsir. Maka tidak ada lagi kita akan menyerupai mereka baik secara sedikit maupun banyak. Ini dia para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa kita di kesempatan malam hari ini. Jadi itu dia serba-serbi yang terdapat pada bulan apa? Bulan Al-Muharram. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kita akan baca beberapa pertanyaan di sini. Qurratu Uyun bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa awal dan akhir tahun? Tidak ada. Karena Nabi tidak pernah menyambut, sahabat juga tidak pernah menyambut. Dan yang meletakkan penanggalan itu kan Hijriyah itu bukan Nabi, tetapi usul dari siapa? Umar. Ya. Umar radhiyallahu anhu ta'rikhul hijri. Wallahu taala ala wa alam. Senin ini kalender sudah tanggal 1 Muharram. Berarti Maghrib ini tanggal 2 Ustaz. Nah, ini berbeda lagi nih, Guru. Berarti hari ini tadi Senin, berarti malam ini 2. Baik, hitung mundur berarti. Senin 1, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Berarti kita akan puasa Selasa, Rabu. Selasa, Rabu, Kamis sama Kamisnya. Barakallahu fiik. Wallahu taala ala wa alam. Silakan sekarang. Bebas. Abaris, fadhal. Tadi berkaitan dengan pertanyaan utama tadi doa itu Ustaz. Bagaimana dengan doa masuk bulan itu bisa enggak dibaca? Kalau masuk bulan tetap. Tapi kan ini masalahnya apa? Dia sambut dia lepas akhir tahun, dia sambut awal tahun. Ini tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tiap bulan ya mesti dibaca. Besok begitu ngelihat Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam, ya Rabbuna wa Rabbunallah, Rabbi wa Rabbukallah, ya riwayat yang lain Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa Rabbukallah. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah memperbanyak puasa di bulan Muharram? Boleh. Tetapi yang paling inti yang 2 itu 9, 10. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan Pak Li, ada pertanyaan Pak Li. Santai nih. Kalau ada teman yang mengucapkan selamat tahun baru, apa yang kita ucapkan? La ilaha illallah. Bagaimana ada mengatakan selamat tahun baru? Apa kita diam? Ya kita diam. Kenapa? Karena ini bukan tahniah yang disyariatkan.
Sedangkan tahniat yang disyariatkan saja apa kata Imam Ahmad? Idul Fitri, Idul Adha, la abda'u bihi katanya. Aku tidak memulai. Tapi kalau ada yang mengucapkan selamat, aku jawab. Kan ada athar dari sahabat, dari Jubair bin Nufair, para sahabat itu apabila ketemu pas hari raya, hanna ba'dhum ba'dha, satu sama lain saling mengucapkan selamat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu ta'ala ala wa alam. No, ada lagi yang mengatakan tanggal 1 Muharram jatuh mulai malam ini katanya. Nah, kita lihat bulan saja sudah. Ya, kalender ini banyak versi. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau dikasih hadiah Ustaz gimana Ustaz? Maksudnya? Misalnya awal tahun ini kan dikasih hadiah. Nah, ilallah. Bagaimana kalau kita bisa kasih hadiah katanya? Hadiah tahun baru. Ya. Ya, kita katakan ya, kalau kita dikasih hadiah bagaimana? Tidak ada masalah insyaallah. Tetapi untuk saling memberi hadiah tidak ada. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Pertanyaan di sini, bagaimana Ustaz suami tidak bisa menafkahi istri, hukumnya bagaimana? Kalau sudah tidak bisa menafkahi istri, istri bisa bersabar, boleh. Tetapi kalau tidak bisa juga, maka tidak ada masalah dia minta firaq, minta perceraian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silahkan ada pertanyaan, bebas. Ilallah. Ilallah. Saya kira masalah poligami ini ya. Kebetulan kan berniat kita ngadu amar masalah itu Muharram kita enggak ada itu puasa tanggal 1 Muharram, enggak ada. Ini buat cara budepang ini. Kan ini kebiasaan kita kan. Makanya kebiasaan yang salah. Puasa kita menyukai. Hari apa tadi? Senin. Ya kalau puasa Senin tuh karena Senin lain babnya. Yang ngaluna nyambut dia katanya. Nyambut enggak ada nyambut Abu Depang. Iya. Iya, hatta niat salah sudah niat itu. Iya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, M Saprudin. Enggak ada syaratnya masjid harus berwudu M Saprudin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, silahkan ada pertanyaan. Kalau kita sebagai tamu biasa tidak ada masalah. Maka lihat Nabi SAW sengaja tidak mendatangi keluarganya Ja'far sampai 3 hari. Hari keempat baru dikunjungi dia. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Silahkan ada lagi pertanyaan. Papat. Enggak ada dalilnya itu. Ya, Nabi SAW sendiri berdiri. Yang terhapus itu hukumnya kalau lewat jenazah disuruh bangun. Itu yang terhapus. Ya. Setelah itu kalau lewat apa enggak ada masalah. Cuma kita baru boleh duduk di kuburan, baru boleh duduk setelah jenazah turun dari pundak. Itu yang ada. Kalau orang berdiri saat pemakaman tidak ada masalah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan dari Kans Media Sunnah Jakarta bertanya, bagaimana kalau kita terjebak dalam ritual bid'ah, di mana kalau kita mau keluar masjid tidak bisa, dalam hati sudah mengingkari tetapi tetap hadir, apa ikut berdosa? Insya Allah tidak berdosa. Yang berdosa itu man radhiya wa taba, yang ridha dan mengikuti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, ada lagi. Bani, apa pertanyaan Bani? Jangan ragu-ragu, aduh. Waris, fadal. Doa tidur nih Ustaz. Baru kalau losan nih Kajana. pas kan dia teman tidur. Iya. Pas gelak-gelak baca. Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Berdasarkan yang tadi. Oh, sekedar berdasar keputusan ini. Ya, tanggal 9 itu Rasulullah akan berpuasa. Apakah di tahunnya sebelumnya itu Rasulullah tidak melakukan? Ya tidak. Belum melakukannya. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, M Jakaria. Apakah tidur siang perlu baca doa? Tetap baca. Ya. Ya. Enggak, doa bismikallahumma muti ya tetap baca. Enggak perlu kalau itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Makmum masbuk dari balik papan
makmum masbuk mendapati duduk tahiyat akhir. Apakah duduk tawarruk atau iftirash? Kita sebagai makmum duduk iftirash. Dan ini juga mazhab Syafi'iyah. Ya, kita duduk iftirash. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan lagi Pak Li. Ini kalau kita berwasiat kepada orang tua kan masih bid'ah. Kita berwasiat supaya nanti kalau saya meninggal tidak perlu tahlilan apa boleh Ustaz? Harus, bukan boleh. Maka Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan tulis wasiat supaya dilaksanakan secara sunnah. Apabila ditahu di keluarga itu masih menerapkan perkara-perkara bid'ah, ya disunnahkan berwasiat itu. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Papat. Kita katakan tergantung sekarang. Kalau dia di kampungnya sini dimakamkan minta dijauh, tidak boleh dilaksanakan wasiatnya. Karena sunnahnya di mana dia mati di sana dimakamkan. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Nah, nyambung yang tadi Ustaz. Sambung. Kalau dan Lanjut. orang tua di Slage nih Ustaz. Kalau misalnya saya berwasiat nanti kalau meninggal di rumah orang tua saya pengen dimakamkan di sini, apakah boleh Ustaz? Karena di sana banyak bid'ahnya. Ya, kalau kita khawatir seperti itu bisa saja. Bisa saja. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Uba, guru. Kalau kita akikah sudah Nah, dewasa kan? iya. Dewasa terus bolehkah kita makan lagi? Makan tidak ada masalah. Siapa yang belum diakikah nih? Ahsanul? Akhir sekarang Oh ya. Misalnya. Oh iya sih, berarti 2 kan kambingnya itu. Tunggu aja tanggal mainnya kan. Ya. Allah taala ala wa alam. Indonesia ini Ini saya kebetulan yang lain jadi ini teman. Ada 6 bunuh kan saya si tangarannya Nina ini La ilaha illallah. lahir No. Perempuan? Nina ya. Tuhan. Perempuan Nina katanya. Arah doang. Barang itu pikiran kah? Tahu. Kejelue pilihan. Pon yang mana riarna pundan Apa maunya kalau Abu Muawiyah? baru papu nangis dia nak terah. Astagfirullah. Aduh. Jangan, aduh. Nanti kita carikan dia nama dulu ya, Bu ya. Baik. Silakan para pemirsa, ada lagi yang bertanya? Para pendengar, para hadirin. Ya. Silakan yang dari Samawa. Dari Samawa mungkin ada yang bertanya. Dari Madiun. Ya. Ya. Penjelasannya. Kita katakan tidak ada kita yang menghalangi sedekah, tapi kumpul-kumpulnya bermasalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i enggak boleh. Kumpul-kumpul tempat kematian itu sudah diharamkan oleh Imam Syafi'i. Tidak ada kita menghalangi sedekah, silakan orang bersedekah kapan saja. Kemudian dalil takhsis ini yang perlu. Apa dalil kita mengkhususkan? Wallahu taala ala wa alam. Apakah beda bacaan ayat untuk mayit perempuan laki? Tidak ada bedanya kalau ayat. Sama saja ayatnya. Kalau doa Allahumma ghfir lahu laki, Allahumma ghfir laha perempuan. Wallahu taala ala wa alam. Baik, nampaknya itu saja mungkin yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah nanti lagi kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.